Halo teman-teman, oke. Kali ini kita kuliah live stream ya, jadi kita akan ngoding bareng lagi. Nah teman-teman, sudah disiapkan MATLAB-nya? Oke, teman-teman boleh menggunakan MATLAB versi 2014 ke atas ya. Kemudian jangan lupa siapkan satu buah citra grayscale dan juga satu buah citra berwarna. Ukurannya bebas teman-teman. Oke, saya langsung masuk ke coding ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin memberikan informasi ke kalian bahwa hari ini kita akan belajar yang namanya filter nonlinear. Masih dengan topik yang sama ya di peningkatan kualitas citra. Jadi untuk meningkatkan kualitas citra, kita bisa melakukan yang namanya proses restorasi. Ya, restorasi citra. Jadi kita membuat citranya menjadi lebih smooth. Nah, caranya pakai apa, Bu? Pakai teknik filtering. Nah, hari ini kita akan belajar filtering dengan model yang non-linear. Ya, berarti filter non-linear. Nah, dan nanti kita melakukan proses filter nonlinearnya itu, pemfilteran ya, filteringnya dalam model non konvolusi. Jadi kita tidak menggunakan proses konvolusi seperti yang ada pada vlog sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan memberikan sintak baru, mengenalkan kepada kalian sintak baru, namanya adalah order filter ya. Nanti akan saya jelaskan kembali. Kemudian citranya nanti seperti apa, citra yang mengandung noise ya. Kemudian domain kernel yang kita gunakan masih sama teman-teman, yaitu kernel 3x3 ya, 3 baris kali 3 kolom. Kemudian nilai ordernya ya, karena tadi ada namanya order filter, jadi ordernya itu kalau 1 berarti nilainya itu adalah minimum. Kemudian kalau 5 ya, karena nanti saya mau pakai nilainya urut, itu 5 berarti median, dan 9 itu adalah maksimum. Nah, Bu, saya kepo, Bu. Oke, kita langsung saja masuk ya, teman-teman. Jadi kalau kita ngoding bareng seperti ini, sepertinya lebih enak ya. Filternya adalah 3x3. Nah, seperti apa filternya, teman-teman? Jadi saya tuliskan ya 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9. Nah, inilah filter yang akan kita pakai, teman-teman. Nah, kemudian sintaksnya apa? Sintaks yang akan digunakan adalah ORD ya, order. Kemudian filternya FILT 2. Oke, order filter. Nah, pada apa? Pada citra. Citra yang seperti apa, Bu? Nah, citra yang nanti kita load atau kita panggil. Nah, tentu saja citra itu harus ada dalam satu folder yang sama dengan listing coding yang kalian ketik hari ini. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Sintaknya adalah order filter 2, kemudian diikuti dengan parameternya. Misal saja ya, misal A. Kemudian diikuti dengan ordernya. Nah, ordernya itu apa? Ordernya itu berarti filter apa gitu nanti. Kemudian domainnya. Nah, domain itu apa, Bu? Domain itu adalah matrik yang dipakai sebagai kernel. Oke. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, seperti apa, Bu, lanjutannya, Bu? Nah, lanjutannya itu berarti kita load gambar. Oke, template. Gambarnya apa nih di sini? Misalnya saya pakai, ini saya juga lupa nama gambarnya, nanti kalau misalnya nggak ada ya kita ganti gambar yang lain ya. Kemudian figur kita tampilkan ya, jadi A sama dengan imrit gambar X. Jadi A ini adalah parameter untuk ngeload gambarnya ya, kita panggil parameter gambarnya. Kemudian imrit itu adalah membaca gambar. Kemudian figur berarti nanti kita menampilkan dalam bentuk figur, dalam bentuk gambar baru. Nah, figur ini harus diikuti dengan imshow. Jadi sebenarnya nggak harus imshow sih ya, bisa imhis, bisa histag dan sebagainya. Jadi intinya figur itu membuat gambar baru. Nah, nanti harus kita deklarasikan jadi gambar yang mana gitu. Nah, ini gambar yang A, teman-teman. Kemudian kita namai. Title, kita beri nama, teman-teman. Misalnya citra asli semacam ini. Jadi kasih spasi gini, teman-teman, biar enak. Kemudian, teman-teman, kalau sudah, maka kita memasukkan satu gambar lagi.
Nah, ingat teman-teman bahwa ini adalah proses peningkatan kualitas citra. Jadi kita punya gambar asli yang bersih dan gambar yang noise ya, gambar noise-nya. Nah, noise-nya seperti apa? Nah, noise-nya ini nanti kita pakai filter apa ya enaknya ya? Gaussian aja ya. Jadi kita pakai filter Gaussian jadi B. Kemudian M-noise adalah memberikan tambahan noise pada apa? Pada parameter A. Ya, parameter A adalah gambar asli. Kemudian tadi Gaussian. Ya, kita pakainya Gaussian. Oke, noise-nya Gaussian nih. Jadi jangan kebalik teman-teman, atau jangan salah paham dengan konsepnya, karena Gaussian itu ada Gaussian filter ada, Gaussian noise ada ya. Jadi kalau noise selain Gaussian, jadi teman-teman selain Gaussian bisa tambahkan di sini ya. Ada yang namanya speckle, ada yang namanya salt and pepper, ada poison. Ya, ada juga Gaussian ya. Ini yang sering dipakai saja. Oke, ini hanya untuk wacana kalian saja teman-teman. Kemudian setelah kita menambahkan noise-nya, apa yang harus kita lakukan? Boleh noise-nya langsung ditampilkan dalam bentuk figur. Jadi figur M-show B title adalah citra noise, misal seperti itu. Boleh. Kalau mau seperti itu nggak apa-apa. Jadi kita langsung pelan-pelan seperti ini ya. Ini jadi B. Kemudian di sini adalah citra noise. Nah, teman-teman, kalau sudah semacam ini, bagaimana Bu? Nah, perhatikan bahwa kita harus melakukan proses konversi dari citra berwarna. Tadi ini kan citra berwarna ya teman-teman, menjadi citra grayscale. Kita butuh parameter baru, C. C adalah parameter tempat penampungan ya, citra hasil RGB to gray. Oke, jadi seperti ini teman-teman. RGB to gray pada apa? Pada parameter B teman-teman. C sama dengan RGB to gray dari B. Kemudian D. Nah, ini adalah proses utamanya teman-teman. Order filter. Nah, ada yang nulis order filter seperti ini Bu? Tidak, tapi FILT. FILT seperti ini ya teman-teman. 2 order filter karena dia seperti ini modelnya ya. Kemudian A yang dimasukkan adalah apa teman-teman? Tadi yang kita panggil adalah gambar berwarnanya, bukan gambar grayscale atau warna? Betul, grayscale-nya teman-teman. Jadi C yang kita masukkan. Jadi kalau kalian di sini menuliskan A, nanti nggak jadi ya teman-teman. Oke, di sini apakah bisa Bu? Ya, sebetulnya bisa-bisa saja, tetapi ini saya mau pakai yang versinya nanti beda. Nanti saya sambung dengan yang bagaimana kok dari langsung gambar berwarna aja Bu, nggak usah di grayscale gimana. Nah, oke teman-teman, nanti saya juga akan ngoding yang warna juga ya. Jadi kita dapat banyak informasi hari ini. Oke, order filter 2, kemudian kita masukkan parameternya, yang ini grayscale dulu teman-teman. Kemudian 5 maksudnya adalah tadi masih ingat ya penjelasan saya bahwa kita menggunakan filter median. Jadi median filter dari mana? Dari kernelnya ini. Oke, saya tuliskan kernel ya. Kernelnya 3x3 teman-teman. Jadi kalau median kan nilai tengah, karena ini sudah urut maka nilai tengahnya adalah 5. Jadi ini ya nilai tengahnya, ordernya adalah 5. Kemudian domainnya kita menggunakan once 3,3. Jadi kernelnya 3,3 nih. Nah, ini yang kita panggil teman-teman. Oke, tutup kurungnya 2 kali jangan lupa. Kemudian kalau sudah seperti ini, oh ya, ini saya kasih informasi untuk kalian juga ya. Ini saya kasih baris informasi, ini adalah filter median. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita tadi saya mau pakai 3 filter ya. Jadi kita coba aja teman-teman. Kemudian bagaimana kalau filternya minimum? Minimum berarti 1. Ya, paling kecil kan ini 1 teman-teman. Nah, ini kita tuliskan. Bu, ini tetap ya, tetap kan kernelnya 3x3 nggak berubah ya. Kita pakai satu kernel yang sama teman-teman. Berarti di sini bukan median tetapi minimum. Minimum. Oke. Kemudian yang ketiga kita pakai filter maksimum.
berarti nilainya adalah 9 ya. Di sini paling besar 9. Di sini adalah maksimum. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, ini kan kita baru memproses ya, kita belum menampilkan hasilnya. Nah, sekarang kita tampilkan hasilnya teman-teman. Nah, bagaimana Bu kalau menampilkan hasilnya nih? Nah, misal kita mulai dari sini ya. Ini gimana kalau kita rapikan teman-teman? Kita rapikan di sini nih. Nah, seperti ini. Saya ingin mengajarkan step by step kepada kalian ya. Kemudian kalau kita kan tadi baru menampilkan gambar berwarna dan juga noise-nya ya. Iya enggak? Nah, kemudian gambar yang grayscale belum kita tampilkan teman-teman. Grayscale tadi berarti ini adalah citra grayscale. Oke. Grayscale yang bernoise ya, grayscale noise berarti. Kemudian yang D, nah di sini D kita urutkan saja supaya nggak ada yang terlewat teman-teman. Citra apa yang D? Hasil reduksi median filter. Oke. Sudah teman-teman? Kalau sudah, nah ini saya ubah ini kayaknya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar aja ya. Tapi ya ini tergantung kalian. Kalau misalnya mau dikasih pakai bahasa Inggris atau ditulisin yang lain, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kan semintanya kalian saja. Saya malah nulis minta ya di sini ya. Jadi filter apa? Filter median. Oke, yang ini adalah filter minimum, yang satunya adalah filter maksimum. Oke, kalau sudah seperti ini bagaimana Bu? Ya, ini sudah selesai ngodingnya di versi filter nonlinear menggunakan median, minimum, dan maksimum. Ya, jadi kita mereduksi noise, mengurangi noise pada citra menggunakan teknik filtering tanpa konvolusi. Ya, filtering tanpa konvolusi, teman-teman. Oke, saya tuliskan di sini ya. Oke, filtering tanpa konvolusi. Karena seringkali memang filtering itu dipakai berbarengan dengan proses konvolusi, teman-teman. Oke. Saya masuk ke sini saja. Oke, ini sudah saya tambahkan sepertinya tadi. Ini saya masuk ke filter non-linear. Oke, ini filter. Nah, teman-teman kalau muncul semacam ini bagaimana Bu? Silahkan diklik change folder, bukan add to path ya. Kita cari aman saja supaya dia ngeset atau autofocus untuk baca apa yang ada di folder. Karena kita kan pindah folder ya, kecuali kalian ada pada folder yang sama. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, ini untuk filter maksimum, minimum, ini untuk median. Nah, citra aslinya emang kayak apa sih Bu? Nah, citra aslinya adalah ini teman-teman. Ini adalah aslinya. Ini adalah noise-nya. Kemudian ini adalah grayscale-nya. Ya. Nah, untuk membedakan Bu, untuk membedakan supaya kita itu tahu sebetulnya seperti apa sih Bu hasilnya. Nah, teman-teman bisa mengolah atau bisa melihat hasilnya dari mana. Kita nanti bisa membedakan teman-teman. Jadi di sini ada misalnya ya yang A. Inilah gambar asli. Kita klik kanan nih teman-teman. Kita lihat histogramnya teman-teman. Histogram dari citra asli kita. Nah, hasilnya semacam ini adalah histogram citra asli ya teman-teman ini. Oke, kemudian bagaimana kalau histogram citra yang hasil reduksi median? Kita baca yang D. Oke, ini harusnya E dan F ya. Ini saya lupa untuk mengganti. Mohon maaf teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kita run ulang dulu ya. Oke, ini kalau maksimum, ini kalau minimum, kemudian ini kalau median.
Nah, citra aslinya adalah ini dia. Inilah citra aslinya. Oke. Ini akan kelihatan ya teman-teman. Ya, kalau citra aslinya semacam ini, yang kiri bawah, kalau ditambah dengan noise Gaussian semacam ini, kemudian di-grayscale-kan seperti yang kanan ini, kemudian teman-teman, kalau dimediankan hasilnya yang kiri atas, kemudian di filter minimum, ya memang pecah ya, dan jadinya memang lebih jelek kalau yang minimum. Kemudian ini adalah yang filter maksimum. Oke teman-teman, kalau filternya kita ganti gimana Bu? Bisa. Ini kan saya hanya mencoba ya, cuma coba hari ini pakai 3 filter ini saja. Nanti teman-teman bisa menggunakan filter yang lain, misalnya alpha trimin, kemudian bisa menggunakan geometrik dan teman-teman yang lain ya. Oke. Kalau sudah sampai di sini, ini saya hasilkan ya. Saya mau melihat perbedaan antara tadi sudah ya di histogram yang A, atau saya ulang saja histogram A. Jadi histogram A ini oke, nggak kelihatan karena terlalu banyak ya teman-teman. Jadi saya close dulu sebentar. Oke, ini yang sebelah kanan supaya hasilnya kelihatan. Nah, ini adalah histogram dari citra asli kita. Ya, A yang kita load pertama kali. Kemudian bagaimana kalau yang B? Nah, yang B hasilnya seperti apa, Bu? Jadi ini adalah, nah ini adalah yang B. Ya, cukup berbeda ya teman-teman. Nah, bagaimana yang C, Bu? Yang C itu adalah grayscale ya. Jadi pasti rentangnya itu lebih, ya. Oke, nah ini teman-teman. Kelihatan bedanya ya. Kemudian kita lihat yang D, Bu. Yang filternya median. Ini hasilnya terbaik ya teman-teman. Hasilnya terbaik. Nah, seperti apa sih hasilnya? Nah, ini. Kelihatan nih teman-teman, kalau tadi citra aslinya hanya rata saja, dia lebih beragam memang. Nah, jadi kenapa beragam, Bu? Karena memang intensitas nilai pikselnya itu diberagamkan supaya memang terlihat smooth ya teman-teman. Jadi memang sedikit lebih kabur gambarnya, tetapi kalau dilihat itu lebih enak. Oke teman-teman, bukan dibandingkan dengan citra asli loh ya teman-teman, tapi dengan citra yang grayscale setelah di noise ya. Jadi kita membandingkan tiga ini dengan jadi kita membandingkan DEF dengan C teman-teman. Jangan membandingkan DEF dengan A ya, karena A itu kan citra asli, parameter aslinya. Jadi kalau kita bandingkan dengan aslinya ya ini nggak apple to apple ya, compare-nya tidak pada tempatnya. Oke, sampai di sini dapat dimengerti teman-teman? Dan satu lagi saya ingin menunjukkan di plots teman-teman. Apabila teman-teman menginginkan ya, jadi ini bisa juga dibuat dalam bentuk 3D surface-nya. Oke, 3D surface-nya adalah seperti ini. Ini kalau yang nah ini untuk gambar aslinya yang berwarna ya teman-teman. Gambarnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Oke, bisa kita balik posisinya. Oke, ini dia. Nah, terlihat ya teman-teman. Oke. Kemudian bagaimana Bu kalau saya mau pakai versi, nah ini untuk ribbonnya seperti ini ya. Ini. Untuk layarnya kan kelihatan teman-teman. Nah, ini ya. Seperti ini. Ini teman-teman bisa membuat dalam bentuk yang lain. Nah, Bu, bagaimana kalau saya ingin menganalisa sinyalnya, Bu? Boleh. Jadi kita bisa lihat ya. Ini kita tutup dulu. Bisa, tapi bisa juga kalian melakukan proses yang ada di sini, teman-teman. Jadi misalnya plot area, misalnya seperti ini. Nah, ini juga bisa di 3D. Nah, tapi 3D-nya dia hanya digeser karena memang pada DEF ya. Oke, kita lihat pada A. Pada A itu hanya ada stacked plot ya. Stacked plot itu seperti apa, Bu?
Saya foto dengan seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa melihat sinyalnya ya. Oke. Nah, contohnya seperti itu dan kalian bisa belajar untuk melakukan modifikasi sendiri-sendiri ya. Kalau mau hasil yang lebih ini signifikan ya kita bisa lihat di sini ini meshnya ya. Meshnya semacam ini. Kalau tadi yang kita lihat kan surface. Nah, ini meshnya. Jadi belajar tidak harus dengan versi histogram XY biasa saja ya, tapi kita bisa menggunakan versi 3D semacam ini. Nah, ini teman-teman. Oke, ini kalau kita balik. Nah, kira-kira semacam ini. Oke. Sampai di sini cukup ini ya, cukup dapat diterima ya teman-teman. Nah, ini untuk filter non-linear. Nah, bagaimana kalau untuk filter non-linear yang tadi grayscale ya? Kita coba yang gambar ya teman-teman. Kita coba yang gambar. Nah, yang gambar seperti apa nih? Yang gambar ini, oke. Kita akan mau diketik dari awal boleh, mau di copy dari sini juga boleh teman-teman. Jadi misalnya saya ketik dari awal aja ya. Saya buka new script saja. Kemudian kita langsung ngetik ya, karena tadi sudah ada penjelasannya. Seperti ini teman-teman. Ada yang salah? Iya, betul. Sengaja tidak saya kasih petik. Nah, teman-teman hati-hati dalam menuliskan ya. Jadi, kalau seperti ini gimana Bu? Kalau di run nanti nggak akan jalan. Nanti ada error inline berapa gitu ya. Berarti ini error inline 1. Nah, perhatikan posisi petiknya teman-teman. Tidak hanya apakah gambar itu ada atau tidak di folder, tetapi cara menulisnya diperhatikan baik-baik ya. Kemudian B adalah kita tampilkan ya noise-nya juga. Sama kayak tadi teman-teman. Sama seperti tadi. Noise-nya apa sih? Noise-nya ya A. Kemudian biar nanti bisa untuk compare ya. Kita sama menggunakan Gaussian juga aja. Kemudian figur M-show. M-show apa teman-teman? M-show A. Maaf ini besar ya. Besar nggak ada. Karena kita tadi kecil semua. Kemudian teman-teman kita bisa memberikan informasi. Kita kasih title. Citra asli seperti ini. Oke. Kemudian yang B juga dikasih ya. B adalah citra noise. Oke, sampai di sini silahkan diketik dulu teman-teman. Diketik dulu, saya tunggu. Oke, sampai di sini sudah. Pastikan teman-teman melakukan proses amati dan tiru. Tiru apa yang saya ketikkan. Ditiru dulu teman-teman. Nanti kalau sudah bisa boleh dimodifikasi. Sampai di sini sudah? Oke. Saya akan memberikan ilmu baru. Nah, ilmu barunya seperti ini. Saya kasih jarak ya. C adalah parameter baru ya, dimana kita akan memproses per layer. Teman-teman tahu layer nggak ya? Layer itu adalah, misalnya ya, waktu pertemuan pertama di mata kuliah pengolahan citra digital, saya sudah menjelaskan bahwa pada citra berwarna dengan tipe citranya adalah citra RGB, red, green, blue. Berarti dia punya 3 komposisi warna atau 3 layer, yaitu red, green, dan blue. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik cara menulis saya. Nah, sebetulnya kan red, green, blue itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kita isi. Oke. Perhatikan dulu dan silahkan dilihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, order filter 2. Setelah itu apa? Yang kita masukkan, kita panggil parameter yang gambarnya tadi sudah ada noise-nya. Berarti P kurung buka diikuti dengan parameter awalnya. Parameter awalnya tadi apa? Saya lupa. Sebelum ke parameter awal maka B-nya tadi dari apa? Karena gambar berwarna ya.
Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian koma, kita tadi sudah punya perjanjian ya bahwa nilai ordernya tadi yang tengah ya. Yang tengah itu adalah mediannya itu adalah 5. Jadi tadi kita tuliskan 5. Kemudian ones ya, ones-nya di mana? Di kernel, karena kernelnya adalah 3 kali 3. Tutupnya jangan lupa karena harus 2 kali. Oke. Nah, ini adalah filter median. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah sampai di sini, perhatikan baik-baik. Ini masih 1 layer ya, padahal gambar itu ada 3 layer. Nah, bagaimana Bu? Nah, tentu saja tinggal kita ubah sebelah sininya teman-teman. 2 dan 3. Ya, hanya seperti ini. Tiga-tiganya ini berjalan pada filter median dari layer RGB-nya. Kalau sudah kita copy saja teman-teman. Kita ganti menjadi parameter D. Nah, parameter D ini juga dia akan manggil B tadi ya, gambar noise. Sama seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah, iya, betul teman-teman. Bagian mana? Bagian nilai ordernya. Habis median ini apa ya? Minimum ya. Minimum jadi 1. Bu, kalau saya balik minimumnya ini, yang ini di atas, Bu, di sini boleh, silahkan. Ya, jadi ini nilai filter minimum. Ini saya lagi hobi copy paste ya, nggak apa-apa ya. Ini teman-teman, kalau sudah, maka kita masuk ke sini. Ini adalah E. Oke. Kemudian di sini 1 2 3, yang di sini karena maksimum tadi berarti 9 ya, teman-teman. Seperti ini. Inilah maksimum. Nah, seperti ini. Oke. Ini belum selesai, ini baru proses. Nah, bagaimana kita menampilkan hasilnya, teman-teman? Figur show dari proses kita kan C, D, dan E ya. Berarti C. Kemudian title. Title-nya apa teman-teman? Citra hasil reduksi filter median. Misal seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah kita copy di bawah untuk D dan E. Nah, ini adalah filter minimum dan filter maksimum. Nah, jadi nanti ada berapa gambar yang muncul teman-teman? Ada 5 gambar ya. Gambar pertama adalah citra asli, kedua adalah citra noise, ketiga adalah citra hasil filter median, keempat adalah citra filter minimum, yang kelima adalah citra filter maksimum. Nah, hasilnya seperti apa nih? Ayo kita kepo ya, saya kepo sekali. Oke, kita run menjadi sama tetapi RGB ya. Kita kasih nama seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini maksimum, ini minimum, kemudian ini adalah median. Hampir sama ya teman-teman sebetulnya. Nah, ini citra noise. Oke, ini adalah aslinya teman-teman. Ini kebalik ya, supaya kita melihatnya lebih mudah untuk hasil dan inputan. Oke. Nah, inilah aslinya. Jadi membandingkannya jangan dengan yang asli ya, membandingkannya dengan yang noise. Jadi ini saya silang. Kemudian seperti ini teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang saya kecilkan ya. Oke, nanti kalian bisa menganalisa hasil surface-nya atau mesh-nya sendiri-sendiri teman-teman. Oke, ini saya kecilkan supaya lebih mudah untuk dilihat. Oke, seperti ini.
Kira-kira yang paling bagus yang mana hasilnya? Yang median ya, mendekati asli. Aslinya yang ini teman-teman. Meskipun yang maksimum juga bisa, tetapi proses salt and peppernya ya, jadi noise-nya atau kotorannya atau misalnya kayak bintik-bintik mericanya itu lebih banyak ya. Kalau di sini dia lebih smooth, sedikit lebih smooth dibanding citra noise-nya ya, citra yang kita gunakan untuk komparasi ini. Kalau di sini kan kelihatan bercak-bercaknya. Kalau ini lebih smooth teman-teman. Oke, kalau untuk filter minimum mungkin karena nilai intensitasnya yang kita pakai juga rendah tadi 1 ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa nyoba kernelnya tuh nilainya adalah 567 misalnya. Jadi kalian bisa memberikan masih hasilnya lebih terang daripada ini teman-teman. Coba nanti silahkan habis ini kalian modifikasi. Oke, kira-kira itu dari saya hari ini untuk filter nonlinear pada citra grayscale dan filter nonlinear pada citra RGB. Oke teman-teman, kira-kira itu. Setelah ini silahkan diinput di kolom komentar ya teman-teman. Jadi seperti apa? Apakah teman-teman punya komentar semacam apa? Silahkan. Oke, kalau sudah saya akhiri dulu perjumpaan kita hari ini ya. Terima kasih teman-teman, salam sehat selalu. Silahkan amati, tiru, dan modifikasi coding yang saya bagikan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain vlog.